Perkenalkan, nama saya Monika Pasaribu. Di sini saya akan menjelaskan apa itu set instruksi, mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Apa sih pengertian set instruksi? Set instruksi didefinisikan sebagai suatu aspek dalam arsitektur komputer yang dapat dilihat oleh para pemogram. Secara umum, ISA ini mencakup jenis data yang didukung, jenis instruksi yang dipakai, jenis registrasi, model pengalamatan, arsitektur memori, penanganan instruksi, ekspresi, dan operasi atau IOS eksternal. Set instruksi atau instruction set adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU. Set instruksi sering juga disebut sebagai bahasa mesin atau mesin kode, karena aslinya juga dibentuk binar kemudian dimengerti sebagai bahasa assembly untuk konsumsi manusia atau programmer. Biasanya digunakan representasi yang lebih mudah dimengerti oleh manusia. Sebuah instruksi terdiri dari sebuah opkode, biasanya bersama dengan beberapa informasi tambahan seperti dari mana asal operan-operan dan kemana hasil-hasil akan ditetapkan. Subjek umum memspesifikasikan di mana operan-operan berbeda, yaitu alamat-alamatnya disebut pengalamatan. Karakteristik mesin instruksi. Instruksi mesin atau machine instruction yang dieksekusi membentuk suatu operasi dan berbagai macam fungsi CPU. Yang kedua, kumpulan fungsi yang dapat dieksekusi CPU disebut set instruksi atau instruction set CPU. Yang ketiga, mempelajari karakteristik instruksi mesin meliputi elemen-elemen instruksi mesin, representasi instruksi mesin, jenis-jenis instruksi mesin, penggunaan alamat, rancangan set instruksi. 1. Elemen instruksi mesin. Untuk dapat dieksekusi CPU, suatu instruksi harus berisi elemen informasi yang diperlukan CPU secara lengkap dan jelas. Apa saja elemennya? 1. Operation kode atau opkode. Menspesifikasikan operasi yang akan dilakukan. Kode operasi berbentuk kode biner. Course of operand references. Operasi dapat berasal dari lebih satu sumber. Operan adalah input operasi. Resolute operand reference merupakan hasil atau keluaran operasi. Next instruction reference. Elemen ini menginformasikan CPU posisi instruksi berikutnya yang harus diambil dan dieksekusi. 2. Representasi instruksi. Instruksi komputer direpresentasikan oleh sekumpulan bit. Instruksi dibagi menjadi beberapa file. File-file ini diisi oleh elemen-elemen instruksi yang membawa informasi bagi operasi CPU. Layout instruksi dikenal dengan format instruksi. Yang ketiga, apa itu format instruksi? Opkode alamat. Kode operasi atau opkode direpresentasikan dengan singkatan-singkatan yang disebut mnemonic. Mnemonic mengindikasikan suatu operasi bagi CPU. Contoh mnemonic adalah ADD, penambahan, SUB, subtract atau pengurangan, LOAD atau muatan data ke memori. Perkenalkan, nama saya Aida Amelia. Di sini saya akan menjelaskan operand dari operasi. Melihat dari sumbernya, operand suatu operasi dapat berada di salah satu dari ketiga daerah berikut ini. 1. Memori utama atau memori virtual. 2. Register CPU. 3. Perangkat I/O. Contoh representasi operand secara simbolik. ADD X, Y artinya tambahkan nilai yang berada pada lokasi Y ke isi register X dan simpan hasilnya di register X. Programmer dapat menuliskan program bahasa mesin dalam bentuk simbolik. Setiap opkode simbolik memiliki representasi biner yang tetap dan programmer dapat menetapkan lokasi masing-masing operand. 3. Jenis-jenis instruksi. Contoh suatu ekspresi bilangan X sama dengan X ditambah Y. X dan Y
berkorespondensi dengan lokasi 210 dan 211. Pernyataan dalam bahasa tingkat tinggi tersebut menginstruksikan komputer untuk melakukan langkah berikut ini. Muatkan sebuah register dengan isi lokasi memori 210, lalu tambahkan isi lokasi memori 211 ke register, dan simpan isi register ke lokasi memori 210. Korelasi. Terlihat hubungan antara ekspresi bahasa tingkat tinggi dengan bahasa mesin. Dalam bahasa tingkat tinggi, operasi dinyatakan dalam bentuk aljabar singkat menggunakan variabel. Dalam bahasa mesin, hal tersebut diekspresikan dalam operasi perpindahan antar register. Dapat ditarik kesimpulan bahwa instruksi mesin harus mampu mengolah data sebagai implementasi keinginan-keinginan kita. Terdapat kumpulan unik set instruksi yang dapat digolongkan dalam jenis-jenisnya, yaitu pengolahan data atau data processing, meliputi operasi-operasi aritmetika dan logika. Operasi aritmetika memiliki kemampuan komputasi untuk pengolahan data numerik, sedangkan instruksi logika beroperasi terhadap bit-bit word sebagai bit, bukannya sebagai bilangan, sehingga instruksi ini memiliki kemampuan untuk pengolahan data lain. Perpindahan data atau data movement berisi instruksi perpindahan data antar register maupun modul I/O. Untuk dapat diolah oleh CPU, maka diperlukan instruksi-instruksi yang bertugas memindahkan data operand yang diperlukan. Penyimpanan data atau data storage berisi instruksi-instruksi penyimpanan ke memori. Instruksi penyimpanan sangat penting dalam operasi komputasi, karena data tersebut akan digunakan untuk operasi berikutnya. Minimal untuk ditampilkan pada layar harus diadakan penyimpanan walaupun sementara. Kontrol aliran program atau program flow control berisi instruksi pengontrolan operasi dan pencabangan. Instruksi ini berguna untuk pengontrolan status dan mengoperasikan pencabangan ke set instruksi. Nama saya Reza Febrian Tritonga. Di sini saya akan menjelaskan tentang jumlah alamat. Yang pertama, jumlah register atau alamat yang digunakan dalam operasi CPU tergantung format operasi masing-masing CPU. Kedua, ada format operasi yang menggunakan 3, 2, 1, dan 0 register. Ketiga, umumnya yang digunakan adalah 2 register. Dalam suatu operasi desain CPU, saat ini telah menggunakan 3 alamat dalam suatu operasi, terutama dalam MIPS atau Million Instruction per Second. Diperlukan register CPU yang banyak, namun operasi antar register lebih cepat. Lebih mudah mengimplementasikan fungsi-fungsi yang kita inginkan. Jumlah instruksi per program jauh lebih sedikit. Untuk lebih jelas perhatikan contoh instruksi-instruksi dengan jumlah register berbeda untuk menyelesaikan persoalan yang sama. Contoh penggunaan set instruksi dengan alamat 1, 2, dan 3 untuk menyelesaikan operasi hitungan. Y sama dengan A dikurang B dibagi C tambah D dikali E. Ini keempat sudah berarti habisnya. Contoh instruksi 2 dan 3 alamat. Yang pertama instruksi 3 alamat. Yang pertama sub, di mana YAB, yaitu komentarnya Y sama dengan A dikurang B. Yang kedua MPY, yaitu TDE, di mana komentarnya T sama dengan D dikali E. Yang ketiga ADD, di mana instruksinya TTC, di mana komentarnya T sama dengan T tambah C. Yang keempat ada DIV, di mana instruksinya YYT, yaitu komentarnya Y sama dengan Y dibagi T. Yang kedua ada instruksi 2 alamat, di mana MOVE, instruksinya Y sama A, komentarnya Y sama dengan A. Yang kedua ada SUB, di mana instruksinya ada Y dan B, di mana komentarnya yaitu Y sama dengan Y dikurang B. Yang ketiga ada MOVE, di mana instruksinya itu T dan D, dan komentarnya T sama dengan D. Yang keempat ada MPY, di mana instruksinya ada T dan E. Komentarnya T sama dengan TE. Yang keempat ada ADD, di mana instruksinya T dan C, di mana komentarnya T sama dengan T ditambah C. Yang keenam ada DIV,
di mana instruksinya ada Y dan T. Komentarnya yaitu Y sama dengan Y dikurang T. Dibagi. Nggak nampak. Udah kan? Satu lagi ya? Iya. Mau satu lagi. Banyak. Terus kayak Udah, rambut itu dia nanti gimana Pak? Oh, udah ada keterangannya isi. Instruksi satu alamat, di mana instruksinya ada LOAD, keterangannya D, komentarnya AC sama dengan D. Yang kedua ada MPY, di mana keterangannya ada E, komentarnya A sama C sama dengan ACE. Yang ketiga ada ADD, keterangannya C, komentarnya AC sama dengan AC ditambah C. Ada STOR, di mana keterangannya Y, komentarnya Y sama dengan AC. Ada LOAD, di mana keterangannya A, komentarnya AC sama dengan A. Selanjutnya ada SUB, di mana keterangannya B, komentarnya AC sama dengan AC dikurang B. Instruksi selanjutnya ada DIV, di mana keterangannya Y, komentarnya AC sama dengan AC dibagi Y. Selanjutnya ada STOR, di mana keterangannya Y, komentarnya Y sama dengan AC. Selanjutnya, instruksi PUSH, keterangannya B, isi staknya B. Instruksi kedua ada PUSH, keterangannya A, isi staknya B dan A. Yang ketiga SUB, keterangannya AB, isi staknya A dikurang B. Yang keempat PUSH, keterangannya E, isi staknya A, B, dan E. Yang kelima PUSH, keterangannya D, isi staknya A, B, E, dan D. Instruksi selanjutnya ada MUL, keterangannya D dikali E, isi staknya A dikurang B, D dikali E. Instruksi selanjutnya ada PUSH, keterangannya C, isi staknya A dikurang B, D dikali E, dan C. Selanjutnya instruksinya ADD, keterangannya C ditambah D dikali E, isi staknya A dikurang B, C ditambah D dikali E. Terakhir instruksinya DIV, keterangannya A dikurang B dibagi C ditambah D kali E. Isi staknya A dikurang B dibagi C tambah D dikali E. 3. Saya Siti Holiday Siregar, saya akan melanjutkan spesifikasi instruksi 3 alamat. 1 simbolik A sama dengan B tambah C, format alamat hasil operan 1, operan 2, digunakan dalam arsitektur MIPS, memerlukan perpanjang dalam satu instruksi. Spesifikasi instruksi 2, alamat. 1 simbolik A sama dengan A tambah B. 2, satu alamat diisi operan terlebih dahulu, kemudian digunakan untuk menyimpan hasilnya. 3, tidak memerlukan instruksi yang panjang. 4, jumlah instruksi per program akan lebih banyak daripada 3 alamat. 5, diperlukan penyimpanan sementara untuk hasil. Spesifikasi instruksi 1 alamat. 1, memerlukan alamat implisit untuk operasi. 2, menggunakan register akumulator atau AC dan digunakan pada mesin lama. Spesifikasi instruksi 0 alamat. 1, seluruh alamat yang digunakan implisit. 2, digunakan pada organisasi memori terutama operasi stack. 5, rancangan set instruksi. 1, aspek paling menarik dalam arsitektur komputer adalah perancangan set instruksi. Karena perancangan ini berpengaruh banyak pada aspek lainnya. 2, set instruksi menentukan banyak fungsi yang harus dilakukan CPU. 3, set instruksi merupakan alat bagi para pemrogram untuk mengontrol kerja CPU.
4. Pertimbangan kebutuhan pemrogram menjadi bahan pertimbangan dalam merancang set instruksi. Masalah rancangan yang fundamental meliputi 1. Operator repertory. Berapa banyak dan operasi-operasi apa yang harus tersedia? 2. Sekompleks apakah operasi itu seharusnya? Data types, jenis data, format data, instruction format, panjang instruksi, jumlah alamat, ukuran file, field, registers, jumlah register CPU yang dapat direferensikan oleh instruksi dan fungsinya. Addressing, mode untuk menspesifikasikan alamat suatu operand. Nama saya Juniati Sulistiani Dalimunte. Di sini saya akan melanjutkan yaitu tipe operasi. Dalam perancangan arsitektur komputer, jumlah kode operasi akan sangat berbeda untuk masing-masing komputer, tetapi terdapat kemiripan dalam jenis operasinya. Jenis operasi komputer yaitu transfer data, konversi, kemudian aritmetika yaitu input-output, logika, kontrol sistem, dan transfer kontrol. Operasi set instruksi secara umum. Jenis yaitu pemindahan data, nama operasi yaitu move, keterangan memindahkan word atau blok dari sumber ke tujuan. Kemudian store, memindahkan word dari prosesor ke memori. Kemudian load, memindahkan word dari memori ke prosesor. Kemudian exchange, keterangan yaitu menukar isi sumber dengan tujuan. Kemudian clear atau reset, memindahkan word 0 ke tujuan. Kemudian set, memindahkan word 1 ke tujuan. Push, yaitu memindahkan word dari sumber ke bagian paling atas atau stack. Pop, memindahkan word dari stack teratas ke tujuan. Kemudian jenis data yaitu logika. Jenisnya yaitu AND, melakukan operasi logika tertentu terhadap bit, yaitu AND, OR, NOT, exclusive, OR, test. Tes menguji kondisi tertentu. Kemudian compare, membandingkan dua operand atau secara logika maupun aritmetika. Set variabel kontrol, yaitu instruksi untuk menyetel kontrol bagi keperluan proteksi, interput, kontrol timer. Kemudian shift, melakukan penggeseran bit-bit operand. Kemudian rotate, melakukan pemutaran bit hingga bit operand. Kemudian yaitu pemindahan kontrol, yaitu jump atau cabang. Perpindahan tidak bersyarat memuatkan PC dengan alamat tertentu. Jump bersyarat menguji persyaratan tertentu, melakukan aktivitas tergantung persyaratannya. Kemudian jump ke subrutin, menempatkan informasi data kontrol program saat itu di lokasi yang ditentukan, melompat ke alamat tertentu. Kemudian return, menggantikan ini PC dan register lainnya yang berasal dari lokasi tertentu. Saya Tiara Pohan, saya akan melanjutkan pemindahan kontrol. Execute, mengambil operan dari lokasi tertentu dan mengeksekusinya sebagai instruksi. Skip, menambah PC sehingga melompat instruksi berikutnya. Skip bersyarat melompat berdasarkan syarat tertentu. Hard, menghentikan eksekusi program. Write atau hold, menghentikan eksekusi program dan menguji persyaratan. No operation, tidak ada operasi yang dilakukan namun eksekusi program dilanjutkan. Input atau output. Input atau read, memindahkan data dari port I atau O ke tujuan. Output atau write, memindahkan data dari prosesor ke port atau modul I/O. Start I/O, memindahkan instruksi ke prosesor I/O untuk memulai prosesor I/O. Tes I/O, memindahkan informasi status dari sistem I/O ke tujuan.
Konversi, translate, menerjemahkan nilai-nilai dalam suatu bagian memori berdasarkan tabel korespondensi. Convert, mengkonferensi isi Word ke bentuk lain. Transfer data. Satu, instruksi transfer data harus menetapkan lokasi operan sumber, lokasi operan tujuan, panjang data yang dipindahkan, mode pengalamatannya. Yang kedua, apabila sebuah atau kedua operan berada di dalam memori, maka CPU harus melakukan sebagian atau seluruh tindakan berikut. Satu, menghitung alamat memori yang didasarkan pada mode alamatnya. Dua, apabila halaman mengacu pada virtual memory, harus dicari alamat memori sebenarnya. Tiga, menentukan alamat berada dalam cache memori. Yang keempat, bila cache tidak ada, dikeluarkan perintah ke modul memori. Sekian dan terima kasih. Sekian penjelasan